Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan sebelumnya saya sudah bahas mengenai yang perlu dikuasai untuk jadi webmaster. Namun pada bahasan ini langsung saja kita praktek. Oke. Yang dibutuhkan adalah software ini ya. Pertama, softwarenya adalah Visual Studio Code. Untuk Anda yang belum install, silakan install Visual Studio Code terlebih dahulu. Yang kedua, setelah Visual Studio Code, software yang diperlukan adalah Xampp seperti ini ya. Oke, silakan Anda install Xampp terlebih dahulu. Anda bisa download secara gratis di internet, cari aja di Google dengan kata kuncinya adalah Xampp seperti itu. Oke, berikutnya yang perlu Anda install adalah pertama Xampp terlebih dahulu ya. Xampp terlebih dahulu. Setelah Anda install Xampp, nanti Anda akan mempunyai folder seperti ini ya. Ini kita lihat. Saya installnya di C langsung, jadi seperti itu. Nah, seperti ini, Xampp. Lalu akan ada folder, namanya adalah folder htdoc, seperti itu. Ini nanti akan kita tempatkan folder project kita di sini ya, di folder htdoc, Xampp, htdoc. Oke, untuk lakukan start kita bisa di sini memulai startnya dengan kita klik pada tombol Xampp Control. Setelah Xampp Control diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, lalu kita start pada bagian Apache, start pada bagian MySQL. Lalu berikutnya, kita buat satu folder di dalam Xampp, lalu htdoc. Ini, htdoc. Saya membuat folder dengan nama tutorial web. Bebas ya, terserah Anda buat folder apa. Setelah folder tutorial web, saya buat folder-folder berikutnya seperti CSS ya, lalu folder gambar ya, bebas ya namanya apa gitu. Saya kasih nama aja sini folder gambar ya. Lalu folder icon dan folder JS. Di dalam folder gambar ini kita kumpulkan aja dulu gambar-gambar yang akan kita pakai. Silakan Anda koleksi gambar ya terlebih dahulu dan taruh di dalam folder gambar. Bebas ya, gambar apa aja tergantung yang Anda akan buat. Lalu di dalam folder icon, di sini saya sudah mempunyai banyak icon. Oke, silakan Anda kumpulkan icon-icon gambar dan Anda tempatkan di dalam folder ini icon. Sedangkan untuk folder CSS dan JS nanti kita akan download ya untuk folder CSS dan JS seperti itu. Oke. Next, langkah selanjutnya setelah kita mempunyai folder ini, kita download dulu ya Bootstrap karena kita menggunakan Bootstrap dan juga menggunakan jQuery. Langsung aja menuju ke website Bootstrap. Oke. Setelah di website Bootstrap, di sini kita lihat ada dua teknik lakukan install Bootstrap dengan menggunakan ya di sini kita copy untuk CSS-nya dan kita copy juga untuk Bootstrap bundles. Jadi dengan mengcopy ini kita nggak perlu lagi download ya. Namun kelebihannya ketika kita download, kita mempunyai source code-nya. Oke, seperti itu ya. Misalnya contoh nih, kita akan download ya. Kita akan download di sini. Download. Nah, untuk download, kita bisa download aja nih langsung untuk CSS dan JS-nya. Lalu kita download nih ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, lalu kita lihat isinya adalah dua folder ya. Isinya dua folder. Isinya akan ada folder CSS nih ya. Ya, dan kalau diklik nih sudah ada isi file-file CSS ya dan folder JS. Silakan Anda paste ya ini kan masih dalam bentuk zip ya. Di unzip terlebih dahulu
ya kan, unzip terlebih dahulu dua folder ini, masuk ke dalam ya. Jadi tinggal diekstrak aja gampang kan. Ini ekstrak aja. Terus masuk ke dalam folder, kita lihat. Kita punya folder, sudah punya folder di dalam sum kita nih, sum itu, lalu di htdoc. Setelah di htdoc kan kita tadi udah buat ya satu folder, oke. Itu folder project kita ya. Itu di dalam folder tutorial web. Jadi kita taruh aja nih dalam tutorial web. Nanti setelah ditaruh nanti akan ada CSS yang berisi file-file CSS dan JS yang berisi file-file JS untuk Bootstrap. Ya, oke. Next, selanjutnya setelah kita download, kita juga perlu file jQuery ya. jQuery kita bisa menuju ke websitenya jQuery. jQuery ini ya. Tuh. Di jQuery kita juga bisa download. Kita download untuk jQuery-nya. Gitu. Download aja nih sini, klik download. Sini, download, boleh. Nah, ini langsung aja kita Ctrl S ya. Ingat Ctrl S di keyboard ya. Nah, lalu kan ada satu file jQuery 3.6.4 min.js, taruh di dalam folder kita lagi. Ya, taruh ke dalam folder kita lagi. Nah, seperti itu ya. Silakan Anda taruh ke dalam foldernya lagi. Gitu. Nah, sini. Setelah itu taruh di dalam folder JS. Ya. Nah, ini ya. Tinggal kita save aja gitu ya. Setelah selesai, berarti kita udah punya nih untuk file JS-nya dan file CSS-nya. Nah, tinggal kita buat untuk project web kita. Sampai sini paham ya? Yuk kita ikutin lagi tutorial untuk menjadi webmaster. Oke, yuk kita lihat. Saya langsung aja buka di sini untuk Visual Studio Code-nya ya, Visual Studio Code. Udah, langsung aja kita coba open folder ya. Langsung aja kita open folder. Ya, ini nih foldernya. Saya akan open select folder sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah di open folder, kita akan buat satu file. Ya. Kita membuat satu file dengan cara new file gini. Kita kasih nama aja filenya index. Index akan menjadi halaman utama ya. Index.php ya. Oke, kita tes dulu ya. Coba kita jalanin dulu tes. Kita tes dulu. Halo web di komputer. Kita coba disimpan aja, simpan, Ctrl S. Lalu kita coba jalanin dulu ya di browser, masih ada satu sheet doang, Hello Web ID Komputer. Cara jalaninnya simple aja. Kita tinggal ketik localhost. Lalu tadi nama foldernya ya, tutorial web. Nama folder yang ada di dalam htdoc seperti itu. Nah, ya ada satu ya. Hello web IT komputer.com. Ada satu, oke. Udah yakin ini sudah jalan. Ayo kita akan coba lakukan desain layout yang lebih bagus dan menarik ya. Yuk kita lanjut tutorialnya. Seperti itu. Next kita akan buat aja langsung. Di sini kita hapus. Oke, kita ketik ya HTML gitu ya. HTML. Nah, ini HTML5. Terus oke. Di sini setelah jadi ya file HTML5, sini akan coba kalau misalnya di sini di Visual Studio Code dia mempunyai banyak extension ya, extension yang diperlukan untuk desain ya, untuk desain web ya, seperti
saya ada banyak install untuk extension, tapi sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya kita lagi main bootstrap berarti kita ketik aja di sini bootstrap. Nah, kita cari ya. Oke, dari sini. Nah, ini bisa kita bootstrap snippet for Visual Studio Code. Oke, ya silakan kalau mau Anda install, silakan install terlebih dahulu bootstrap ya. Biar kenapa? Biar lebih cepat dalam mengetik di Visual Studio Code ketika kita nanti main bootstrap. Ya, seperti itu ya. Jadi ada banyak ya, kita cari yang mungkin yang lebih bagus ya untuk bootstrapnya. Oh ya, bootstrap. Udah, ini boleh kita install bootstrap seperti itu ya. Oke, karena saya udah punya instalan ya untuk extension bootstrap, jadi saya nggak perlu ini ya, seperti itu. Setelah itu next, kita lihat di sini. Lanjut ya. Nah, kita akan coba buat rangkanya terlebih dahulu. Dalam membuat desain kan kita perlu pola rangka terlebih dahulu ya. Kanvasnya ya bisa dibilang seperti itu. Ayo kita akan coba buat menggunakan teknik, kita akan buat, karena kita menggunakan bootstrap, kita akan membuat aturan desain layout menggunakan bootstrap. Oke, terlebih dahulu, ingat terlebih dahulu bisa kita panggil untuk bootstrapnya. Kita aja ketik aja link, ya link, kita enter, gitu, link, link. Oke, lalu CSS, ya kita panggil aja bootstrap, bootstrap, gitu. Bootstrap min CSS. Ini ada banyak. Kita ambil aja bootstrap min CSS boleh, atau juga bootstrap.css juga boleh. Kalau mau lebih gampang biar dibacanya, ya kita bisa ambil bootstrap.css gitu. Lalu kita untuk link lagi ya, script, kita ketik script. Nah, di sini script bootstrap bisa kita ambil script source-nya adalah JS. Kita ambil bootstrap bundles-nya. Nah, ini bootstrap bundles-nya boleh kita ambil. Lalu kita ambil lagi untuk jQuery-nya, sama ya, script. Oke. Klik lagi aja. Lalu kita ambil ya, ini source JS. Oke, kita ambil untuk jQuery-nya ya. jQuery. Nah, udah. Kita udah ambil kita tempatkan di antara hit buka dan hit tutup ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ada link seperti ini. Oke. Nah, dokumennya boleh bebas. Ini adalah nama dokumen website kita. Nah, contoh. Oke, title-nya boleh kita kasih apa aja, bebas. Tapi untuk melakukan desain layout, kita bisa taruh di antara body buka dan body tutup. Ini adalah tempat lakukan layout desain kita nih. Di sini ya. Ini tempat layout desain kita. Next, selanjutnya akan kita buat desain menggunakan aturan dari bootstrap, karena kita menggunakan bootstrap. Oke, langsung aja ya, div. Kita coba menggunakan class. Class-nya adalah saya panggil class container food ya. Container food adalah fungsi untuk ini adalah file dari bootstrap yang berfungsi untuk membuat sebuah rangka. Jadi rangka full ya. Kalau container food itu adalah full 100%. Lalu di dalam container food ini akan buat div class. Saya akan membuat kelas row dulu. Oke. Ingat ya, dalam bootstrap itu ada aturan row atau baris dan aturan kolom. Ya, ada baris dan kolom. Untuk lebih spesifiknya Anda bisa lihat di dalam websitenya bootstrap dokumentasinya, yaitu aturan dari
layout kontainer dan row. Oke, kita lanjut aja langsung. Kita akan buat di sini. Kita akan coba buat seperti ini. Oke, duplikat aja. Ctrl Shift Alt, lalu kita turunin ini tuh ya, biar dia terduplikat langsung sebaris. Lalu di dalam row ini nanti ini caranya akan saya buat untuk naruh logo ya. Lalu akan saya bagi ini div-nya misalnya jadi 2. Div class call ya. Call itu adalah kolom ya, dia akan 2 dan sama rata. Call seperti itu. Tapi saya akan menggunakan teknik call MD6. Saya akan menggunakan call MD6 gitu. Lalu oke, saya akan buat lagi ini. Nanti akan kita tempatkan di sini adalah bagian dari logo. Ya, lalu di sini kita div lagi, class call MD6 lagi. Kita bagi 2 ya. Next, berikutnya lanjut. Kita akan buat di sini kelas untuk itu adalah bagian dari logo. Dari sini navigasi nanti ke kelas call aja. Saya mau call. Untuk call itu berarti kita membaginya full ya, full dengan menyesuaikan nanti jumlah kolomnya. Oke. Div class call sini. Nah, lalu di bawahnya lagi di sini ada div ya, kelas call lagi, jadi seperti itu. Oke, nah jadi ada berapa baris saya buat nih, 1 2 3 4. Ini nanti kita bisa buat div kelas sekolah, div kelas call. Jadi ada berapa, kita lihat 1 baris dengan berisi ada 2 kolom, 1 baris berisi 1 kolom, 1 baris berisi 1 kolom, dan di sini ya 1 baris berisi dari 1 kolom. Lalu next berikutnya di sini ini boleh saya lakukan enter ya. Ini kita enter. Nanti di sini akan saya buat sebuah navigasi aja ya, navigasi. Oke, navigasi. Yuk kita akan buat di sini sebuah navigasi. Lalu berikutnya setelah kita ini kita akan coba ketik di sini untuk div kelas bannernya ya, karena saya akan coba main banner di sini. Nah, jadi saya akan buat menu-menu untuk navigasinya seperti kayak pun ya. Di sini temanya adalah pendaftaran sekolah.
lalu SD, SMA, SMP, SMA, SMK, dan universitas seperti itu. Lalu saya memberikan untuk ID-nya ya, ID nanti sebagai kita main di JavaScript. Oke, ID-nya di sini saya kasih semuanya untuk ID, ID ini. Oke, gitu ya, kita kasih semuanya aja ya. ID. Awas ya, dia cache sensitif ya. Jadi saya kasih kecil semuanya ID. Oke, seperti itu sama. Ini juga ID. Oke, ini juga ID. Nah, ya. Jadi saya kasih untuk ID-nya, semuanya itu ada ID. Di home-nya juga boleh kita kasih ID. Oke, seperti itu ya. Ini ada ID semuanya nih. Udah, setelah semuanya udah terdapat ID di bagian linknya. Oke. Lalu next berikutnya di bagian ini, saya akan buat aturan untuk JavaScript-nya ya. Di sini. Boleh, saya akan taruh di sini. Untuk JavaScript-nya saya bisa taruh coba aturannya di bagian sini. Langsung aja kita coba klik script. Script ya. Oke, script untuk JavaScript saya menggunakan di sini untuk main jQuery ya. Langsung aja saya akan coba main jQuery. Yang tadinya kan kita udah download ya file untuk jQuery ya. Oke, langsung di sini jQuery. Oke. Nah, kalau misalnya Anda nggak muncul help-nya, ya, help-nya kan belum muncul, mungkin Anda belum install extension, ya silakan dulu di install extension-nya untuk jQuery juga ada di sini. Sehingga kita ketika jQuery itu tuh kan ada banyak ya jQuery snippet-nya di sini. Ya, silakan Anda install biar lebih mudah dalam mengetik jQuery. Itu ada banyak ya. Tuh, ini kita cari yang bintangnya ada banyak ya di sini. Ini saya udah install jQuery. Silakan kalau belum Anda lakukan install untuk di plugin jQuery. Oke, next. Selanjutnya kita lanjut. Nah, kita tutup karena saya udah install ya. Di sini ada begitu saya klik ini langsung ada help. Oke. Awalnya di sini. Oke, langsung aja saya akan melakukan hide untuk nanti kita akan hide ya di sini. Kan ada hide dan show, hide dan show. Oke, di bagian ini saya akan buat juga untuk baris mana yang akan saya hide dan mana yang akan saya show. Di sini akan coba saya buat lagi. Div untuk kolom, di sini ada kolom. Oke, kita akan buat di sini kolom untuk ID. Kita buat ID ya, ID kita buat adalah misalnya banner SD. Ya, oke, yuk kita buat ID banner SD di sini row-nya ya. Satu ya ID banner SD. Ini bisa kita copy aja di sini. Tuh ya. Di sini buat lagi. Sorry, kita harusnya nempatinnya di sini. Ini boleh kita hapus dulu. Kita taruh di sini aja. Div ID banner SD. Ini juga sama ID banner SMP gitu. Boleh kita hilangkan. Oke, gitu. Kita coba lakukan duplikat saja untuk yang lainnya ya. Oke, ini untuk banner SMP. Kalau mau ini ya kita gini nih, sengaja saya enter biar lebih simpel aja. Call gitu. Kita coba banner SMA. Kita ganti aja.
banner SMK, lalu satu lagi, oke. Baru lagi, div ID banner universitas. Nah, ya, oke, udah jadi ya. Di sini kita lihat ada banner. Di sini saya hanya duplikat aja sih, sebenarnya simple ya. Pertama adalah banner SD, copy ke bawah, banner SMP, terus sampai banner universitas. Ingat ya, semuanya masuk ke dalam div class container food. Jadi div class container food kan di sini ada div ya. Tutupnya kita lihat di sini kan ada garis ya, garis di dalam ini ada garis, kita lihat. Terus kalau kita ke bawah, ada di sini ada tutupnya. Ini berarti kan tutupnya di sini divnya, ya. Tutup div class containernya di sini. Oke, jadi kita bisa lihat perpatokannya pada garis lurus ini. Untuk di Visual Studio Code itu lebih mudah ya, karena ada bantu untuk garisnya. Lalu next berikutnya, kita ikutin terus ya berikutnya. Lalu kan saya coba ngambil gambar di sini. Ambil gambar. Oke, gambarnya di sini image aja seperti biasa. Gambarnya silakan Anda kumpulin terlebih dahulu ya, image gambar. Image source, gambar. Nah, gambar apa di sini? Kita mau taruh gambar. Silakan. Oh, saya. Oke, kita lanjut di sini. Kita buat, kita ambil gambar ya. Kita ambil gambar di bagian ini ya, di bagian yang tadi kita sudah duplicate untuk di bannernya. Oke, di sini. Silakan ya. Kalau gambarnya mau dibeda-bedain juga boleh ya. Silakan gambarnya dibeda-bedakan ya. Silakan untuk gambarnya dibeda-bedain, boleh. Gitu. Oke. Nah, ini saya coba main di satu gambar aja dulu, gitu. Nah, ini ya. Nah, oke, kita lihat. Ini ada banyak untuk gambar-gambarnya. Lalu setelah itu, next kita akan coba di sini. Sorry, ini ada yang belum tutup ya. Oke. Ini langkah berikutnya saya akan coba lakukan perbanyak, ceritanya kita perbanyak untuk tampilan gambar-gambarnya di sini. Ya, akan saya buat menjadi 5 ya, 5. Ya, 4, 5. Ya, gitu ya, jadi 5. Ini juga sama. Saya akan buat jadi 5 kolom. 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini juga sama, duplikat aja, Ctrl Shift, lalu kita turunkan panah ya, panah di keyboard. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini juga sama. 1, 2, 3, kita buat 5 gambar. Situ. Juga sama.
ya, sama tekan aja Shift, Control, lalu panah di keyboard untuk lakukan copy di Visual Studio Code. Ya, setelah itu nanti akan bisa kita lihat tampilannya ya, mungkin masih berantakan ya karena belum kita atur. Oke. Kalau kita show udah tampil ya, gambar udah tampil. Ya, kita refresh. Tuh ya, masih berantakan ya. Kita belum tersusun dengan rapi seperti ini. Oke, lihat ya. Nah, oke. Kita coba rapin lagi aja. Kita coba rapin lagi. Ada situ. Oke, jadi ini belum rapi ya, masih belum. Kita akan coba kecilin dulu gambarnya di sini. Bahan gambar kita akan gunain ada kelas. Kita akan coba atur di sini ada kelasnya. Kelas gambar gitu ya. Kelas gambar. Oke. Ya sama. Kita bisa atur untuk kelas gambar ini. Saya kasih ya ini kelas gambar untuk memperkecil ukuran gambar gitu. Kelas gambar. Setelah itu kita akan coba buat aturan untuk kelas gambarnya seperti ini ya. Oke, seperti ini di sini. Oke, kita coba style, kita mainin style di CSS, titik gambar, oke, IMG. Jadi kelas gambar ada IMG tags dari HTML. Kita coba buat aturannya adalah misalnya height-nya berapa. Kita akan buat 120 px ya, seperti itu. Oke, nah untuk height-nya sebesar seperti itu berarti nanti untuk width-nya akan menyesuaikan seperti itu. Kita coba lihat apakah terpengaruh. Kelas gambar.img. Oh sorry, seharusnya kelas yang lebih dekat di sini kelas call ya, dan gambar tapi call ya. Sorry, ini boleh kita hapus saja untuk kelas gambarnya. Kelas yang terdekat aja deh, kita pakai kelas yang sudah ada yaitu kelas call, bukan kelas gambar. Oke, jadi kelas gambarnya kita coba dibuang dulu ya. Oke, ini yang kita definisikan kelas yang sudah ada aja yaitu kelas call. Lalu kita coba di sini kita definisikan lagi call img, call img gitu. Kita coba lihat tuh ya, gambarnya jadi lebih kecil ya. Oke, boleh saya akan coba kecilin lagi, misalnya sebesar 75 ya, 75 px seperti itu. Oke,
Nah, seperti itu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba lihat apakah ada 6 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Nah, 1 coba. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolom ya, ada 6 kolom. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya di sini. Oke, ini kita coba biar lebih detail, kita akan coba di sini kasih aja tulisan H3. Ya, lalu kita tulis di sini SD. Tulis sini juga sama H3. Oke, itu aja. Di sini ada SMP. Terus oke, H3. Oke, ini harusnya sini banner SMA ya. Oke. Oke, SMA. Lalu di bawahnya ini harusnya adalah SMK ya. Oke. H3. Ini adalah SMK. Terus di sini SMK Universitas, berarti lebih ini boleh ini kita hilangkan aja ya, karena saya hanya butuh di sini untuk ini adalah Universitas Sarjana. Nah, jadi kita hanya perlu di sini saya memunculkan dari SD, SMP, SMA, lalu SMK dan universitas ya, jadi segitu aja. Oke, yuk kita lihat lagi untuk view-nya itu gimana. Oke, jadi view-nya seperti ini ya, SD, SMP, SMA, SMK dan universitas. Nah, di sini sudah ada menu-menunya, tinggal kita aktifin untuk jQuery-nya ya. Yuk kita akan coba aktifin. Di sini balik lagi ke script ini, script yang tadi ya, yang di atas. Lalu saya akan coba buat di sini untuk J document ready function-nya ketika load awal ya, saya akan coba melakukan hide. Saya akan melakukan hide di kolom-kolom yang lain, yang akan saya defaultin adalah kolom untuk SD. Maka di sini namanya apa? Di sini namanya adalah banner SD yang akan saya hide. Oke, tinggal saya tulis aja di sini. Oke. JReady function. J-click, oke, J-click di sini. Nah, nanti di sini akan kita J-click katanya jika diklik ya. Nah, tapi di atasnya ini kita taruh juga, langsung aja kita buat di sini. Nah, untuk ID-nya apa? Di sini adalah pertama tanda crash ya, menandakan dia itu ada ID. Nah, kita ketik di sini banner SD, sesuai ya namanya dengan ini nih, banner SD. Untuk banner SD saya akan lakukan show seperti itu. Show-nya oke, banner SD show. Kita lihat yang lainnya, kita dekat aja. Banner SMP adalah posisinya bukan show tapi hide. Ini juga sama, di hide aja. Ini juga sama, kita hide aja. Yuk kita lihat, seharusnya nanti yang akan aktif aja hanya banner SD, sedangkan banner ini SMP, SMA, dan SMK, dan satu lagi
banner universitas. Ini kita hide ya, yang lainnya kita hide ya, yang hanya kita munculkan adalah banner SD. Yuk kita lihat coba di sini. Oke, ya sudah ya, tapi SMK-nya belum. Berarti ada yang salah, boleh kita coba cek lagi. Banner universitas, mungkin namanya yang salah. Oke, banner universitas. Kita udah hide, bener nggak di sininya kita kasih namanya. Kita paste aja deh. Oke. Oke, kita coba. Harusnya dia di hide. Oke, belum ya. Banner universitas. Oh, nggak pakai kelas gambar kali. Ini nggak pakai kelas gambar. Ini kita kasih tikom ya. Selesai satu baris perintah. Oke. Ya, kita coba lagi deh. Oh, sini yang SMK, justru SMK, maaf. Banner SMK. Pasti namanya nggak sama nih ya. Namanya nggak sama. Banner SMK. Foto ya, nggak sama ya, perhatiin ya. Karena case sensitif, ini K-nya huruf besar tuh. Ya, K-nya huruf besar. Kita samain aja. Oke. Lalu kita refresh saja lagi. Nah, udah ya. Jadi yang tampil cuma satu nih, yaitu banner SD. Tapi saya akan coba ada event kliknya. Kita akan coba aktifin event kliknya. Di sini menarik ya, dengan menggunakan teknik jQuery. Jadi jika di selektornya diklik, selektor apa yang diklik, selektornya udah kita pilih ya. Selektor yang dikliknya itu di sini kita lihat, kita udah buat selektornya loh ya. Selektor atau triggernya ya. Kita sudah buat untuk ahref-nya ya. Di sini tuh ya, ini selektornya ID SD, ID SMP. Jadi kita buat di sini selektornya, namanya adalah, ini kita hapus ya, selektornya hapus. Kita pakai tanda petik. Tandanya oke, SD diklik, maka jika SD-nya diklik, oke, nah ini apa yang ingin kita lakukan di sini. Ini boleh kita copy aja dari sini. Oke, copy dari sini, ya, paste ya, bawah. Oke, jika SD-nya diklik, ya tentunya kalau SD udah pasti show SD, gitu ya. Terus bisa kita copy lagi. Tinggal copy aja, paste ya. Copy, lalu kita paste nih di bawahnya di sini ya. Kita paste aja. Tuh ya. Lalu kita ganti di sini. Habis SD adalah SMP. SMP diklik gitu, maka yang SD-nya ini justru dia adalah hide. Dia adalah hide. Justru yang hidupnya itu adalah SMP-nya adalah show. Ya, dan kasih durasi biar bagus ya show-nya. Oke. 4000 gitu. Lalu kita copy lagi. Berikutnya ini kita tinggal copy paste aja. Sini. Lalu dari SMP, SMA ya. SMA berarti yuk kita lihat di sini, ini kita hide. Ya, yang kita show-kan adalah SMA-nya. Show, kita kasih durasinya. Ini kita kosongin. Oke, habis SMA, SMK. SMK sama ya. Oke. Oke, paste aja di bawahnya. Lalu kita tulis SMK. SMK. Oke, ini kita hide. SMA-nya kita hide.
hide. Oke, nah untuk SMK-nya kita show. Oke, sama langkahnya, lakukan hal yang sama. Oke. Di sini untuk universitasnya. Oke, ini kita hide. Ini SMA-nya juga kita. Kalau diklik SMA, maka yang keluarnya di sini adalah SMA. Kalau kita klik SMK, maka yang keluarnya ini adalah SMK. Universitas, maka yang keluarnya adalah universitas. Seperti itu. Oke, menarik ya. Ikuti tutorial saya lagi di itcomputer.com ya. Di sini, jika Anda tertarik untuk mengikuti kelas secara real atau tatap muka, oke, silakan Anda boleh daftar di website kami. Di sini. Baik secara offline, artinya tatap muka, datang ke kelas, ataupun secara online dengan melalui Google Meet atau Zoom. Silakan Anda boleh daftar untuk mengikuti kelas Webmaster. Ikuti terus tutorial saya selanjutnya yang lebih menarik lagi. Kita akan buat web yang lebih dinamis. Jangan lupa dilakukan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.